Zion Youth, Happy Sunday. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan keterangan
yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, karena ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, karena ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Teman-teman, bagaimana jika teman atau sahabat yang sangat kalian kasihi tiba-tiba memusuhi kalian? Kalian pernah berkorban uang saku
kalian yang terbatas demi membelikan sebuah kue tart yang paling lezat di ulang tahun sahabatmu itu. Mungkin kalian sering mentraktir sahabat kalian itu di kantin sekolah. Karena kalian tahu temanmu ini seringkali tidak cukup mampu untuk membeli bekal makan siangnya. Atau karena begitu sayangnya kalian pada sahabat kalian ini, kalian pernah mendonorkan darah kalian demi sahabatmu yang sedang sakit. Sedangkan kalian sendiri sebenarnya begitu takut sama jarum suntik. Udah gitu, setelah donor darah, kalian jadi agak pucat dan pusing. Namun semua itu demi kesembuhan sahabat yang sangat kalian sayangi. Dan kalian rela melakukannya. Begitu sayangnya kalian pada sahabatmu ini, hingga kalian saling berjanji akan terus bersekolah di sekolah yang sama atau kampus yang sama nantinya. Bahkan kalian sudah sepakat untuk mengambil jurusan yang sama kelak. Namun suatu ketika tiba-tiba sahabatmu ini memusuhimu begitu saja tanpa alasan yang jelas. Apalagi setelah kalian mencari tahu akar penyebabnya itu apa. Ternyata adalah hanya karena sahabatmu ini iri kepadamu dan dengan keberadaanmu. Ia nggak mau kamu lebih keren darinya, lebih terkenal darinya di antara teman-teman kalian yang lain. Bahkan ia nggak suka kamu lebih berprestasi dari dirinya. Dan setelah melewati pertemanan yang begitu lama, tiba-tiba ia hanya meninggalkan, bahkan memusuhi kamu begitu saja. Bahkan menjelek-jelekkan namamu di belakangmu. Drama banget ya. Saya hanya minta kalian ngebayangin aja dulu. Namun, andai kata bila saat ini kalian mengalami persis seperti pengandaian yang saya ceritakan barusan, dan kalian sedang atau pernah merasakan kesedihan itu, kekecewaan itu, bahkan kemarahan itu, kalian sedang mendengar sebuah pesan yang tepat pada hari ini. Dan Tuhan ingin berbicara secara khusus kepada kalian hari ini. Halo, ketemu lagi dengan saya Timothy Jo. Kali ini kita akan membahas tentang kisah yang lain dari David atau Daud yang tentunya tidak kalah seru dari kisah Daud mengalahkan gorila. Goliat maksud saya, sorry. Teman-teman sekalian, pesan firman Tuhan pada hari ini berjudul Aku Tahu Yang Kupercaya. Apa maksudnya itu? Apa hubungannya dengan kisah Daud? Dan apa hubungannya dengan kita? Sabar dulu. Kita berdoa sejenak sebelum kita melanjutkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur pada hari ini Tuhan, dalam kondisi yang masih sangat tidak menentu ini, kami bersyukur, kami dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan yang sehat. Semua itu hanya karena penyertaan-Mu, semua itu hanya karena anugerah-Mu, semua itu hanya karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setelah kami menikmati pujian dan penyembahan, kami mengagungkan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu, kami menyembah-Mu. Maka pada saat ini, berbicaralah pada setiap kami. Tuhan, kami siap mendengar, berbicaralah, Roh Kudus, tuntun kami, bimbing kami, untuk dapat mengerti setiap pesan firman-Mu, untuk kami terapkan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami berdoa. Amin. Kita harus simak secara cepat dan seksama kisah Daud 1 ini. Pada 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23, saya harap teman-teman sekalian membaca cerita itu secara utuh di rumah kalian masing-masing ya. Supaya kalian relate dengan ceritanya. Di sana dikisahkan bahwa Daud sedang dalam pelariannya menghindari Raja Saul. Kenapa? Rupa-rupanya Daud sedang dalam pengejaran dan ingin dibunuh oleh Raja Saul. Kok bisa gitu? Rupa-rupanya setelah peristiwa Daud mengalahkan gorila, Goliat maksud saya ya, karir kemiliteran Daud meningkat pesat. Dan ia begitu dikasihi dan dipercaya oleh Raja Saul untuk memimpin pasukannya. Raja Saul begitu bangga mempunyai perwira perang seperti Daud. Bahkan Daud dikisahkan di sana bersahabat dekat dengan anak Raja Saul, yaitu Yonatan. Dan kemanapun Raja Saul mengutus Daud beserta pasukannya berperang, di situ ia selalu menang. Hingga kabar berita kemenangan demi kemenangan yang diperoleh oleh Daud sampai kepada penduduk Israel. Singkat ceritanya,
penduduk Israel mengeluh-elukan, memuji-muji kepahlawanan dan kehebatan Daud. Kita lihat pada 1 Samuel 18 ayat 6-7. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hal ini rupanya membuat Raja Saul berubah sikap menjadi benci kepada Daud. Raja Saul dikuasai oleh kedengkian dan iri hati terhadap Daud. Ia tidak mau dibandingkan dengan Daud. Ia hanya ingin diakui sebagai satu-satunya pahlawan dan kesatria yang paling hebat. Kita baca di 1 Samuel 18 ayat 8-9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Raja Saul marah karena ia hanya dikatakan mengalahkan ribuan orang saja, sedangkan Daud dikatakan mengalahkan puluhan ribu orang. Daud yang tadinya hidup di istana Raja Saul dalam keadaan penuh kasih dan damai dari tuannya, di mana ia biasa mengabdi dengan tulus hati kepada tuannya itu, tiba-tiba mendapati bahwa dirinya menjadi sasaran utama pembunuhan dari tuan yang dikasihinya itu. Singkat cerita, Daud dari the rising star, seorang pahlawan bagi bangsa dan rajanya, tiba-tiba harus menjadi buronan nomor 1 untuk dihabisi, bukan karena ia telah berbuat salah atau dosa, namun karena kedengkian dan kebencian dari tuannya, yaitu Raja Saul. Jika teman-teman nanti membaca pada kitab 1 Samuel pasal 19-23, di sana kalian akan mendapati kisah Daud yang menjadi seorang pelarian. Ia harus pindah dari satu kota ke kota lain, dari gua satu ke gua lain, melintasi gurun yang gersang tanpa arah, tanpa harapan, dengan resiko sewaktu-waktu ia ditemukan oleh Raja Saul beserta pasukannya dan ia akan dibunuh, dibinasakan. Kita bisa membayangkan betapa stres, betapa sedih, betapa kecewa, betapa marah, betapa bingung, betapa capek, betapa kasihannya kondisi Daud saat itu. Namun, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud sendirian. Nah, kita masuk sekarang di 1 Samuel pasal 24. Dituliskan pada Samuel 24 ayat 1-2, Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Teman-teman sekalian, sebagai penduduk kota Surabaya, kita sangat akrab dengan panasnya udara di kota kita ini, terutama pada siang hari. Bahkan mungkin kita bisa membuat telur mata sapi dengan suhu panas di kota ini. Bicara soal panas, gerah, gersang, yang ada di otak kita pastinya rasa haus. Ambil sebotol air putih dari dalam kulkas kita, membuat segelas es sirup koko pandan, atau minum orange juice. Ya, sudahlah ya. Kita bisa membayangkan bagaimana menjadi seorang buronan yang melewati padang gurun yang panas dan gersang. Namun kasih setia Tuhan selalu menyertai Daud bahkan dalam pelariannya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa ternyata En-Gedi adalah sebuah oase atau oasis, tanah yang subur yang memiliki mata air yang segar dan ditumbuhi pepohonan dan kebun buah di tengah-tengah panasnya padang gurun yang gersang. Kita bisa membayangkan Daud dengan keadaan yang lelah, haus, menemukan tempat ini dan ia bisa beristirahat di bawah rindangnya pepohonan, serta minum sepuasnya dari mata air jernih yang tidak pernah kering dari En-Gedi. Teman-teman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesendirian, dalam keterpurukan kita. Saya ajak kita semua untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap tetes kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kita lanjut sekarang di 1 Samuel pasal 24 ini.
Apa yang terjadi di sini? Diceritakan bahwa setelah mengetahui keberadaan Daud di En-Gedi, Raja Saul memutuskan menyusul ke sana untuk menghabisi nyawa Daud. Raja Saul beserta 3.000 pasukannya bersiap mencari dan membunuh Daud. Wah, tega banget ya. Lalu singkat ceritanya, dalam perjalanan memburu Daud, dikisahkan bahwa Raja Saul berhenti sejenak untuk membuang hajat. Arti membuang hajat kalian tahu kan ya, kondisi di mana perut seseorang sudah tidak mampu lagi untuk menahan, membuang ya ini beberapa kotoran yang kotor ya. Ya, Raja Saul masuk ke dalam salah satu gua, di mana di gua itu sebenarnya adalah tempat keberadaan Daud dan pengikut-pengikutnya. Seperti sebuah kebetulan, dan dalam keadaan seperti itu, Raja Saul sedang sendirian tanpa pengawalan. Lalu cerita berikutnya adalah pengikut-pengikut Daud memberikan sebuah gagasan yang sangat masuk akal kepada Daud. Kita lihat 1 Samuel 24 ayat ke-5 ya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Pengikut-pengikut Daud memberi sebuah gagasan yang menarik, supaya Daud segera menghabisi nyawa Raja Saul, supaya Daud tidak perlu bersusah payah lagi menjadi seorang buronan. Namun pada ayat berikutnya adalah sebuah pernyataan dan sikap yang sangat terkenal dari peristiwa dalam pasal ini. 1 Samuel 24 ayat 7-8 dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya itu dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Satu ayunan pedang, atau satu tusukan pedang dari Daud kepada Saul, sebenarnya dapat mengukuhkan dia sebagai raja baru bagi Israel. Daud bisa dengan mudah mendapatkan tahtanya. Satu ayunan pedang dapat melepaskan Daud dari penderitaannya selama ini. Satu ayunan pedang dapat membalaskan kekecewaannya, kesedihannya, keputusasaannya, kemarahannya, dan keadaan yang menyedihkan selama ini. Satu ayunan pedang dapat menghabisi nyawa Saul pada saat itu juga. Namun, Daud tahu Tuhan yang ia percayai lebih dari hanya sekedar pembalasan dendam atau sekedar tahta kerajaan semata. Pada titik di saat Daud memutuskan untuk tidak membunuh Saul, ia tidak hanya sedang menghargai, mengampuni, dan menghormati Saul. Namun lebih daripada itu, Daud sedang memberikan penghormatan dan penghargaan yang tertinggi bagi Tuhan Allahnya. Daud tahu kepada siapa ia percaya. Daud tahu bahwa menghormati Allah adalah segala-galanya. Bukan supaya ia mendapat imbalan diselamatkan dari tangan Saul atau supaya ia mendapatkan tahta raja Israel. Bukan. Namun sejatinya karena Daud telah merasakan kasih setia Allah yang senantiasa menyertai dan menolong dirinya dalam keadaan-keadaan yang paling buruk sekalipun. Allah sudah terlebih dahulu setia dan selalu setia di dalam kehidupan Daud. Daud tidak mau menyakiti hati Allah yang telah menyertainya selama ini. Daud begitu menghormati Allah. Masih ingatkah kalian sebelum pertempuran Daud melawan Goliat? Bagaimana dengan penuh kebanggaan Daud memuliakan Tuhan di depan Saul. 1 Samuel 17 ayat 34-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud tidak sedang bermegah atas kemenangannya sendiri. Daud tidak bangga akan kemampuannya mengalahkan singa dan beruang. Namun di sini Daud justru memegahkan Tuhan lebih dari segalanya. Karena Daud tahu jika bukan Tuhan yang menyertainya, ia bukan siapa-siapa. Inilah perbedaan mendasar Saul dengan Daud. Saul memegahkan dirinya. Ia merasa bahwa kemampuan dirinya yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, ia tidak mau dibandingkan dengan Daud. Dengan kata lain, semua kemenangan-kemenangan Saul adalah hasil jasa-jasanya. Sebaliknya Daud, ia memegahkan Tuhan lebih dari segalanya. Karena ia tahu tanpa pertolongan Tuhan, ia sudah binasa oleh cakar beruang dan taring tajam dari singa yang sangat ganas. Daud mengakui bahwa pertolongan dan keselamatan hanya dari Tuhan saja. Jika saat ini kalian merasa hidup dalam kekecewaan, kalian berada dalam kegelisahan dan ketakutan, kalian merasa dalam keputusasaan, teman-teman, Tuhan yang sama yang telah melepaskan Daud dari mulut singa, Tuhan yang sama juga yang akan menolong kalian saat ini dalam segala ketakutan dan kesusahan kalian. Izinkan ia saat ini menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Izinkan ia saat ini mengambil alih seluruh hidupmu, seluruh mimpimu, seluruh kehendakmu, seluruh masalahmu. Izinkan Tuhan berkuasa, berdaulat atas hidup kalian. Amin. Lalu jika kita membaca akhir cerita di 1 Samuel pasal 24, sepertinya dikatakan di sana Raja Saul bertobat. Namun sebetulnya ia tidak pernah bertobat. Ia tidak mau berbalik dari dosa-dosanya dan keinginan hatinya yang jahat untuk berbalik kepada Tuhan. Tidak pernah. Dan kalau kalian membaca di pasal-pasal berikutnya, betapa dosa-dosa dari Saul. Dan dia masih menyimpan dendam serta keinginan kuat untuk membunuh Daud sampai akhirnya ia mati secara mengenaskan di medan perang. Teman-temanku sekalian, Daud tahu siapa yang ia percayai, karena ia mengalami pengalaman yang tidak terlupakan bersama Tuhan. Oleh sebab itu Daud menggantungkan percayanya hanya kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Daud tahu bahwa penyerahan dirinya kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Pertanyaannya adalah, apakah kita saat ini, kamu dan saya, benar-benar tahu dan kenal tentang Tuhan kita? Apakah kita saat ini ingat bahwa kita pernah mengalami pengalaman yang tidak pernah terlupakan bersama Tuhan? Apa kira-kira itu? Saya katakan pada kalian saat ini, pengalaman yang tak terlupakan kita adalah saat Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, memenuhi hidup kita, dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yang berdosa dan selayaknya menerima hukuman kekal, namun Tuhan datang dengan kasih-Nya untuk menjangkau, memegang, dan menyelamatkan kita semua. Aku dan kamu. Tuhan tidak datang dengan amarahnya. Dia tidak datang dengan pedangnya, namun Ia datang dengan kasih-Nya yang besar. Karena Kristus telah mati bagi kita semua untuk menebus kita dari dosa-dosa dan kesia-siaan dalam hidup kita. Tidakkah kalian saat ini menghargai kasih-Nya yang begitu besar yang telah diberikan bagi kalian? Semua, satu persatu tidak terkecuali. Maka jika saat ini kalian menghadapi seperti yang Daud rasakan, dikhianati, dikecewakan, disalah mengerti, dan kalian merasa sendirian menghadapi ketakutan-ketakutan itu,
saya berdoa, Allah Roh Kudus memegang dan menghibur kalian saat ini, detik ini, dimanapun kalian berada. Dan bila kalian merasakan kasih-Nya saat ini, jangan keraskan hatimu, serahkan hidupmu, pikiranmu, harapanmu, cita-citamu pada Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya di 2 Timotius 1 ayat 11-12 menuliskan begini, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Apa yang dipercayai Rasul Paulus dari Tuhan di dalam ayat ini? Jawabannya di ayat 9-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Wow! Maka saat ini, saya dan kamu yang ada di situ dapat berkata dengan penuh percaya diri, aku tahu yang kupercaya, aku kenal siapa yang kupercaya, yaitu Yesus Tuhan kita yang penuh dengan kasih dan rahmat-Nya bagi kita semua. Immanuel. Mari kita berdoa teman-teman. Betapa luar biasa kasih-Mu. Betapa tinggi, luas, lebar, dan dalam cinta-Mu Tuhan. Dan siapakah kami? Seorang yang layak untuk dihukum. Seorang yang layak untuk dibinasakan. Namun kasih-Mu menjangkau kami, memegang kami, dan menyelamatkan kami. Maka pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami menyerahkan hidup kami, impian kami, cita-cita kami, pengharapan kami hanya kepadamu. Tuhan, ambil alih hidup kami. Berdaulatlah dalam kehidupan kami. Pimpin kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk penghiburan, kekuatan, pengertian bagi kami semua. Roh Kudus, bimbing kami untuk mengerti setiap jalan-jalan-Mu. Kami terkadang tidak mengerti, kami terkadang tidak tahu, kami terkadang khawatir, kami terkadang takut dengan kehidupan kami. Tapi kami mau percaya bahwa jalan-jalan-Mu adalah baik, dan Engkau, Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Hamba-Mu saat ini berdoa untuk teman-teman Youth Gibeon pada saat ini. Kasih-Mu menjangkau mereka, memegang mereka saat ini. Apa yang mereka pergumulkan, ketakutan-ketakutan mereka, keputusasaan mereka, Tuhan, Engkau yang sanggup membebaskan. Engkau yang sanggup menyelamatkan kami, menghibur kami, dan memberikan kelegaan, damai sejahtera sukacita bagi kami, terutama di kondisi yang sangat tidak menentukan saat ini Tuhan. Biarlah damai-Mu, sejahtera-Mu, sukacita-Mu bagi teman-teman hamba. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sabda-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan alaskan syukur kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi happy Sunday teman-teman. Thank you semua sudah mengikuti youth service pada hari ini. Jangan lupa untuk terus membaca daily devotion yang sudah dikirimkan oleh kakak-kakak pembina kalian ya.
tetap setia, tetap semangat. Juga tetap ikutan CG, karena di sanalah iman kita terus dibangun dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalian yang mengalami pergumulan, memerlukan dukungan doa, silakan men-scan QR code di layar ini. Dan see you next week and God bless you.